Selamat siang, berjumpa kembali di mata kuliah Mekanika Teknik hari ini. Hari ini merupakan pertemuan 13 mengenai konsep analisa struktur pada mekanika teknik. Jadi, salah satu alasan kenapa kita mempelajari mekanika teknik ini adalah untuk menganalisa struktur pada suatu bangunan, ya, di mana analisa struktur ini merupakan proses menghitung dan menentukan efek akibat beban yang bekerja pada struktur. Nah, terutama dalam hal dunia arsitektur ini yaitu struktur bangunan, ya, yang dimana analisa struktur ini menimbulkan reaksi berupa gaya dalam atau internal force pada struktur. Nah, analisa struktur ini biasa dilakukan selama tahapan desain, pada saat pengujian maupun pasca konstruksi. Hal yang perlu diingat dalam menganalisa struktur, yang pertama adalah kita melihat dari sifat material strukturnya. Nah, material yang dipakai pada struktur ini biasanya apa? Apakah beton, baja, kayu, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita melihat sistem struktur yang dipakai. Memakai rangka batangkah, atau portal, atau balok, atau gantung, dan sebagainya. Kemudian kita perlu memperhatikan juga gaya dan pembebanannya yang menghasilkan momen, ya. Momen itu ada momen kopel, inersia, dan elastisitas. Kemudian hal yang perlu diingat dalam analisa struktur juga adalah konsep keseimbangan, di mana sigma fx sama dengan 0, sigma fy sama dengan 0, dan sigma momen sama dengan 0. Dan kemudian ada deformasi atau perubahan, ya. Jadi ada deformasi aksial, lentur, geser, dan juga torsi. Ya, sedikit menjelaskan mengenai jenis-jenis struktur yang dipakai pada bangunan. Ya, yang pertama sistem rangka batang dua dimensi atau biasa disebut sistem truss, ya, terbentuk dari elemen batang lurus yang dirangkai dalam bidang datar. Sambungan ujung-ujung batang dianggap sendi sempurna, ya. Sambungan-sambungannya ini merupakan sendi sempurna. Beban luar harus berada di titik buhul, ya, jadi di titik tumpu. Posisi tumpuannya juga ada di titik buhul, ya. Kemudian semua elemen batang hanya mengalami gaya aksial, baik gaya tarik ataupun gaya tekan. Kemudian sistem rangka batang tiga dimensi atau space truss, ya, terbentuk dari elemen batang lurus yang dirangkai dalam ruang tiga dimensi. Sambungannya juga disebut sambungan sendi sempurna. Beban luar harus berada di titik buhul dengan arah yang sembarang, ya, jadi ada di titik-titik tumpuan. Posisi tumpuannya berada di titik-titik buhul. Semua elemen batang hanya mengalami gaya aksial, tarik, atau tekan. Kemudian sistem portal dua dimensi, ya, kurang lebih seperti ini skema diagramnya. Nah, biasanya struktur portal ini terbentuk dari elemen batang lurus yang dirangkai dalam bidang datar. Sambungannya diasumsikan kaku sempurna, namun dapat berpindah tempat dalam bidang strukturnya dan dapat berputar dengan sumbu putar tegak lurus bidang struktur tersebut. Beban luar yang bekerja boleh pada titik buhul maupun sepanjang batang dengan arah sembarang. Kemudian tumpuannya harus berada pada titik buhul. Dan gaya dalam yang bekerja adalah gaya aksial, momen lentur, dan gaya geser. Biasanya ada gaya X dan juga gaya Y. Nah, kemudian sistem balok menerus. Sistem balok menerus ini terbentuk dari elemen batang lurus yang dirangkai dalam bidang datar. Beban yang bekerja didominasi pada arah tegak lurus. Posisi tumpuan berada di sepanjang bentang batang. Dan gaya dalamnya yang terjadi adalah gaya aksial, momen lentur, dan gaya geser. Kemudian sistem balok silang. Sistem balok silang ini biasanya terdiri dari 3 koordinat, ya. Koordinat X, Y, dan juga Z. Dan gaya yang terjadi biasanya gaya geser, momen lentur, dan momen torsi. Kemudian sistem portal 3 dimensi. Nah, sistem portal 3 dimensi ini dirangkai dalam ruang 3 dimensi. Sambungannya kaku sempurna namun dapat berpindah tempat dan berputar dalam ruang 3 dimensi. Kemudian beban luar yang bekerja mau pada titik buhul maupun di sepanjang batang dengan arah sembarang.
Gaya dalam terjadi berupa gaya aksial, momen lentur, momen torsi, dan gaya geser dua arah. Deformasi yaitu perpindahan. Nah, deformasi ini terdiri dari berbagai macam jenisnya. Yang pertama, deformasi aksial. Deformasi aksial ini terjadi akibat gaya P yang searah batang, maka batang akan mengalami deformasi aksial dan menimbulkan perpindahan translasi searah sumbu batang. Yang awalnya di sini terjadi deformasi sehingga menggeser sedikit searah sumbu batang, ya, di mana dapat dihitung dengan rumusan seperti berikut ini, ya, PL per AE, ya, di mana A ini merupakan luas penampang, E ini modulus elastisitas, dan L ini adalah panjang batang. Kemudian deformasi lentur yang terjadi akibat momen lentur, ya. Batang akan mengalami deformasi lentur dan menimbulkan perpindahan berupa translasi searah tegak lurus sumbu batang dan rotasi terhadap sumbu yang tegak lurus bidang struktur, ya. Jadi deformasi lentur. Kemudian deformasi geser yang terjadi akibat gaya geser. Batang akan mengalami deformasi geser dan menimbulkan perpindahan berupa translasi tegak lurus sumbu batang, ya. Seperti ini diagramnya. Kemudian ada yang disebut deformasi torsi, ya, yang terjadi akibat momen torsi atau putar, ya. Batang akan mengalami deformasi torsi dan menimbulkan perpindahan berupa rotasi terhadap sumbu yang tegak lurus, ya. Nah, kemudian persamaan dari aksi deformasi ini menggunakan prinsip superposisi, di mana pengaruh total pembebanan struktur adalah jumlah dari pengaruh masing-masing pembebanan yang dikerjakan sendiri-sendiri secara terpisah. Jadi harus diuraikan berdasarkan gaya-gaya yang terjadi pada batang tersebut dengan persamaan-persamaan sebagai berikut. Kemudian untuk menghitung metode analisis struktur ada yang menggunakan matriks, ya, dengan menggunakan metode gaya yang merupakan variabel utama yang tidak diketahui, ya, di mana D ini adalah displacement atau perpindahan, F ini adalah fleksibilitas, dan A ini adalah aksi atau gaya. Satuan F-nya panjang per gaya. Kemudian metode kekakuan atau perpindahan, ya, di mana A ini merupakan aksi atau gaya, dan S ini adalah stiffness atau kekakuan, dan D ini adalah displacement atau perpindahan. Nah, persamaan perpindahan yang terjadi adalah seperti berikut, ya. Tadi sudah dijelaskan, D sama dengan F kali A. Kemudian persamaan gaya adalah A sama dengan S kali D, di mana F sama dengan 1 per S, ya, atau sama dengan S pangkat minus 1. Pada zaman teknologi seperti sekarang ini, analisa struktur sudah berkembang menggunakan software-software, ya. Nah, biasanya dipakai oleh para tenaga ahli yang bekerja di lapangan, ya, tenaga ahli sipil, engineering, mechanical, electrical, dan sebagainya. Nah, untuk arsitek sendiri biasanya analisa struktur dipakai untuk mengetahui kekuatan dari desain struktur yang akan direncanakan. Nah, untuk menggunakan analisa struktur menggunakan software ini biasanya banyak sekali, ya, jenis-jenis software yang digunakan, yang sudah digunakan oleh para konsultan dan kontraktor. Nah, biasanya analisa struktur yang digunakan menggunakan software ini ada software BIMAX, SAP 2000, ITEBS, MIDAS, kemudian masih banyak lagi, ya. Nah, software-software tersebut bertujuan untuk membantu mempermudah penganalisis untuk permodelan material struktur, geometri struktur, pembebanan struktur, dan batasan-batasan lain yang ditentukan oleh engineer. Kemudian melakukan perhitungan dan analisis gaya-gaya dalam pada elemen struktur akibat beban dan kombinasi beban yang bekerja. Dan tentunya membantu pengecekan kekuatan elemen pada tahap desain. Berikut contoh tampilan dari software SAP 2000, ya. Dia menggunakan sistem
analisis struktur seperti ini ya. Kemudian ini adalah tampilan dari software BMax ya. Jadi untuk software BMax dia lebih simple ya, lebih sederhana dalam penggunaan dan hasil dan tampilan dari analisa struktur. Nah, kalian bisa cek atau bisa lihat tutorial dari penggunaan software BMax ini pada link berikut ini ya. Jadi kalian bisa mempelajari secara otodidak bagaimana penggunaan software BMax untuk menganalisa struktur. Oke, demikian mata kuliah hari ini. Terima kasih banyak. Selamat siang.